Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sebetulnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan sebetulnya sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi secara tidak sengaja sebetulnya saya menemukan ini berita ya yang membahas tentang kasus Vina ini gitu kan. Ada memang beberapa hal di situ yang perlu kita analisa juga gitu kan. Yuk kita bermain detektifan ya sebetulnya. Jadi gimana analisa sebetulnya? Yuk kita saksikan bersama-sama, ini dia. Jadi ini ya judulnya mengatakan ternyata Vina dan Eki tidak sendiri pada saat kejadian tuh katanya ya. Mereka ada kesaksian lain pada saat peristiwa tersebut ya. Jadi berita itu ya ini di tanggal 21 Desember tahun 2016 ya. 21 Desember 2016. Judul beritanya adalah catatan kelam aksi brutal ya geng motor bumbun sepasang kekasih katanya ya. Jadi yang menarik di situ sebetulnya, menarik di berita itu yang kita akan garis merah ya, karena poinnya di situ sebetulnya. Yang ini ya di paragraf kedua yang mengatakan bahwa korban bersama rekan-rekannya sempat melarikan diri, namun gerombolan geng motor itu mengejar lalu menjatuhkan RS dan FN di jalan layang. Setelah terjatuh mereka lalu disergap tuh katanya ya. Itu ya, yang menarik adalah korban bersama rekan-rekannya. Berarti kan banyak dia. Kalau korban bersama rekan itu kan cuma 1-2 orang, tapi kenyataannya bahwa di situ mengatakan bahwa rekan-rekannya. Gitu ya, yang menariknya di situ gitu. Kemudian ada juga berita ya. Ini tanggal 12 Mei 2017 ya. Di situ juga mengabarkan tentang pembumbunan sepasang kekasih 7 anggota geng motor Cirebon katanya gitu kan. Yang menarik juga di situ bahwa ada ini ya yang kita garis merah ya, yang mengatakan pembumbunan itu bermula saat kedua korban dan teman-temannya ya melintas SMP 11 Kali Tajung katanya. Sepasang kekasih ini tiba-tiba dilempari oleh sekelompok orang yang ternyata anggota geng motor Monreker katanya ya. Pelaku mengejar rombongan tersebut hingga akhirnya RR berboncengan dengan If terpisah dari yang lain. Gitu. Berarti sebenarnya banyak juga di situ, di samping ada pelaku juga, yang saksi juga sebenarnya banyak di situ. Tapi entah kenapa ya saksi-saksi ini seakan menutup dirinya, menutup mata untuk kasus ini gitu ya. Berarti di situ ada gerombolan dari pelaku dan gerombolan dari korban juga di situ ya di kasus itu. Tapi sebenarnya sih kalau sekali lagi kalau memang apa yang dikatakan oleh salah satu kreator kemarin yang mengatakan bahwa kalau kita memang mau serius tangani kasus ini selesai sebenarnya ya. Tapi ini tidak ada keseriusan juga mungkin sehingga terjadi blunder informasi seperti ini. Terus asumsi yang liar yang sudah sangat liar sekarang terjadi di kasus ini gitu ya. Dan sekarang tadi ya berlangsung PK ya yang dinyatakan pada kasus itu adalah pelaku di situ. Tapi kalau kita lihat dari semua saksi mata yang melihat di situ itu yang kemarin si Saka Tatal ini tidak terlibat gitu. Jadi anehnya di situ ya. Tapi coba kita cek di kolom komentar ya. Dari Stephen Shop mengatakan bahwa pelaku geng motor Monreker. Sedangkan ketua Monreker itu adalah Peggy Setiawan ya. Kemudian Peggy Setiawan anak Pak Cecep tuh katanya. Juga ketua Monreker. Lalu apalagi yang diragukan? Dia A1 tuh katanya ya. Tidak diragukan lagi sebenarnya kalau di situ sudah jelas ya. Ada juga di situ dari Kokoro Freya ya mengatakan bahwa fix Peggy Setiawan Monreker tuh katanya ya. Fix Peggy Setiawan Monreker. Ada juga komenan dari RR Lestari 7087 ya. Ada saksi kakak kelasnya almarhum Pina. Dia tahu semua katanya dalangnya Cilinda. Kata dalangnya Cilinda. Berarti kita kembali ke video saya sebelumnya gitu kan. Gitu bahwa Linda adalah pelaku. Katanya di situ ya. Ada juga ini dari Ken Alvarezi ya. Dia katakan nggak gitu Liga temannya udah berikan keterangan. Nggak gitu ya, Liga temannya sudah memberikan keterangan katanya. Karena BAP 2016 itu bukan cerita sebenarnya. Yang Liga alami cuma tetap disuruh ikut alur buat TTD
SKG mencabut beberapa keterangan. Liga tidak melihat pelemparan dan pengejaran. Ya, itu. Tapi kenyataan yang terjadi bahwa ini sekali lagi ini menjadi blunder yang sangat liar sekali ya, menimbulkan asumsi sehingga fokus masyarakat sekarang ini adalah ke sini gitu. Tapi yang menarik coba kita saksikan teman-teman ya. Ini mungkin kalau kita simak dengan sesama video ini tentang podcast yang dilakukan waktu kakaknya Vina masih kusem-kusemnya ya di podcastnya Kang Denny Sumargo. Di situ sebenarnya sudah jelas. Kita berkesimpulan bahwa sebenarnya itu adalah kakaknya Vina tahu siapa pelakunya gitu. Karena dari hasil podcast ini. Jadi gimana podcastnya sebetulnya kita saksikan ini dia ya. Diinformasikan mengenai Vina mengalami kecelakaan pas di rumah tuh siapa ya? Jadi ada yang datang. Saya nggak tahu itu pelaku tuh. Jadi yang ngasih tahu itu pelakunya. Pelakunya? Iya. Awalnya nggak tahu kan? Awalnya nggak tahu. Oke. Dia datang ke rumah ngasih tahu. Mbah katanya, Vina kecelakaan. Sekarang posisi sudah di rumah sakit. Gitu. Datanglah ke sana tuh bapak sama kakek. Oh iya, yang di rumah waktu itu bapak sama kamu kakak ya? Ibu lagi nggak di rumah ya waktu itu ya? Oke, terus? Datang ke rumah sakit tuh, yang datang ke rumah sakit bapak sama kakek. Kalau saya nggak ikut. Dikasih taunya kecelakaan? Kecelakaan. Datang ke rumah sakit juga di situ sudah ada pihak polisi. Bilang juga kecelakaan. Oke, ngecek dong. Ngecek kan ada teman almarhum suruh ngambil HP di Polres Talun. Temennya almarhum ini pelaku juga? Oh bukan. Bukan ya, temennya ya? Temennya. Suruh ngambil HP di Talun. Nah, diambil HP saya tuh ambil HP almarhum itu. Saya bawa pulang. Habis saya nanya sama polisi itu, Pak, kecelakaannya di mana? Kata polisi itu di jembatan turun sedikit di situ katanya. Nah, saya kan dari kantor polisi langsung meluncur ke situ. Pas itu emang benar sih ada bekas tuh, tapi ditutupin pasir udah. Nah, saya kan itu kan lihat mana yang katanya nabrak trotoar yang listrik. Trotoar masih utuh, yang listrik masih utuh. Oh. Terus? Ya kan, ini nggak mungkin nih. Jadi saya pulang lagi ke kantor polisi lagi. Mau tanya, mana motornya? Oke. Katanya di belakang katanya. Ngecek dong. Saya cek motornya, cuma lecet. Cuma lecet aja. Spion masih utuh. Kalau lecet, masih utuh. kalau yang lecet itu mah udah dari awal, Pak. Jadi, malah lecetnya udah dari awal? Enggak, hanya lecet kayak goresan biasa aja. Goresan biasa aja. Oh, bukan karena kecelakaan malahan? Justru motor tuh masih keadaan utuh, nggak remuk, nggak pecah. HP almarhum adik saya juga nggak pecah, nggak retak. Intinya kalau dibayangkan akibat dari kecelakaan tunggal nabrak trotoar terus yang listrik nggak mungkin motornya masih gitu kan? Iya. Terus jarak 5 meter aja hancur. Logikanya HP juga pasti kan remuk. Jadi begitu ya, dari nadanya tadi yang datang itu Mbah katanya kan berarti anak muda ya. Pasti anak muda yang datang di situ karena dari nadanya dan panggilan untuk kakak Vinanya sudah jelas gitu kan. Tapi persoalan yang jadi masalah juga adalah ketika ketidakjujuran dari kakaknya Vina ini juga untuk mengungkap siapa sebenarnya yang datang itu, yang dia sebut sebagai pelakunya yang kasih informasi ke situ. Dan selama ini kan memang kita tidak pernah dengar tuh ya bahwa kakaknya Vina juga menceritakan itu kembali gitu ya sebagai sebagai bahan mungkin untuk lebih memantapkan bukti bahwa siapa sebenarnya pelaku yang sebenarnya. Mungkin kalau kakaknya Vina jujur di situ mungkin adalah ya dari situ mungkin kita korek informasinya kembali gitu tentang siapa yang sebagai pelaku yang disebut oleh kakaknya Vina gitu ya. Berarti kakak dari siapa ini ya? Berarti kakaknya Vina tahu mukanya tapi nggak tahu namanya gitu. Itu ya, terus dibalas mungkin itu yang udah ketangkap katanya, bukan ya. Kemudian ia tahu sampai-sampai Vina bilang kalau nggak bisa nyari pelaku di luar Cirebon biar Vina yang samperin, tapi posisinya kan itu pakai pada Linda karena keluarga Vina kasihan jadi bilang nggak usah biar polisi yang nyari, udah Vina nurut di situ dan gak ada lagi masuk gitu katanya.
Tapi sebenarnya menarik juga sebetulnya kalau kita iakan ya. Mudah-mudahan si Linda akan kesurupan lagi dengan tuntutan yang sama Vina ini. Kita biarkan saja dia nyari, walaupun dia waktu itu waktu dia kesurupan itu menggunakan badannya Linda gitu. Ya nggak apa-apa gitu, kita biarin aja gitu nyari gitu kan. Ya sambil kita temenin sih kan begitu. Biar clear lah masalah ini, biar jelas siapa pelakunya kan, tinggal tunjuk oh itu kan selesai. Ini juga ya, ada juga tanggapan dari kakaknya Vina juga ya menanggapi kemarin si Peggy bebas gitu kan dari tuntutan itu gitu. Tapi dari raut wajahnya ini memang kemarin kakaknya Vina ini tertekan ya ketika Peggy dibebaskan. Begitu Peggy ditangkap. Begitu Peggy dibebaskan, raut wajahnya sudah berbeda dan lebih cerah juga ya dari sebelumnya. Jadi gimana video Smithon ini dia? Tanggapan saya senang ya, karena kan ini kasihan juga kalau misalkan salah tangkap, nanti kan dia ngerasain yang namanya di penjara gitu kan. Tapi kalau sudah ketahuan dari awal bahwa ini salah tangkap ya alhamdulillah, senang sih. Memang harus dibebaskan gitu. Iya betul. Terus harapannya? Karena memang tidak bersalah kan gitu. Kecuali kalau dianya bersalah baru kita hukum gitu. Kalau tidak bersalah ya kasihan, harus dibebaskan. Lalu harapan dari pihak keluarga seperti apa? Ke depan. Harapan dari keluarga tetap ingin mencari keadilan, mencari pelaku yang sebenarnya. Karena sedikitnya keluarga masih belum bisa terima kalau memang pelakunya masih bebas berkeliaran di luar sana. Artinya 3 DPO ini harus ditangkap menurut? Harus. Dan pihak keluarga meyakini nggak 3 DPO ini masih berkeliaran di luar sana? Masih meyakini, karena memang pasti ada pelakunya nih. Tinggal kita mencari pelaku yang sebenarnya. Mbak, kalau kemarin kan dihapus 2, kalau keluarga sendiri masih yakinnya 3 atau berapa? Kan Yakin dari awal. 3 orang. Ya. 3 orang. Ya. Mbak, belakangan ini kan banyaknya kejanggalan dalam kasus tersebut dan ada 8 terpidana yang masih mendekam dan konon katanya mereka tidak bersalah. Tanggapannya apa? Tanggapannya ya, kalau keluarga sih ya masih ini ya, kayak kaget gitu ya. Tapi kan untuk membuktikannya silahkan melalui jalur kayak kaget ya gitu ya. Kayak kaget, berarti kan keluarga ini juga meyakini bahwa memang yang 8 orang itu bukan pelakunya gitu ya. Kayak kaget ya. Dan sebenarnya juga ya, kalau kita menjujuran juga sebenarnya dari video awal tadi yang mengatakan bahwa kakaknya Vina ini tahu. Terus ditanya lagi sama wartawannya, meyakini 3 orang, yang meyakini 3 orang tuh. Walaupun dari kepolisian sudah menghapus 2 orang. Tapi menurut keluarganya Vina masih meyakini bahwa 3 orang itu pelakunya gitu. Artinya sudah jelas kakaknya Vina ini juga tahu gitu ya. Tapi siapa yang dia tahu itu, mungkin itu yang jadi persoalan. Kenapa dia tidak berani untuk speak up siapa dia gitu ya. Menarik Smithon ya. Dan ini juga ya, Aprilia Gamer apa katanya? Menurut saya pribadi ini kakaknya Vina kayaknya tahu pelaku, sebenarnya tahu mbak, tahu kakakku tahu ya. Kalau kita lihat dari keterangannya itu gitu. Begitu ditanya yang 8 tadi itu tuh bahasanya kayak gitu ya. Dan waktu ditanya lagi sama wartawan, meyakini 3 walaupun polisi sudah menghapus yang 2 orang itu gitu ya. Karena juga Linda silahkan kita mintain keterangan, kakaknya Vina juga kita mintain keterangan gitu kan. Kita paksa di sini untuk ngaku, tapi kenapa belum ngaku? Sekali lagi mungkin terlalu besar yang dihadapi gitu. Bintangnya terlalu besar ya, mungkin ada yang pakai bintang 7 atau bintang di langit, kita akan nggak tahu. Kemudian ada juga ini ya video yang menarik Smithon ya. Ini juga perlu kita simak bersama-sama ya tentang cerita dari kakaknya Vina. Ini dia. kata saya pribadi sama keluarga ya harus ya. Harus muncul. Harus. Kenapa Mbak? Karena memang dari awal itu kami menyerahkan semuanya itu ke Pak Rudiana. Semua kasus ini sudah ke Pak Rudiana. Ya, Apa yang memberikan apa ya? Memberikan penjelasan lah bahwa ini kan isunya salah tangkap semua nih gitu kan. Ya harusnya sedikitnya dia muncul. Tuh,
kembali lagi ya, Ibtu Rudiana tuh ya, udah jelas juga tuh bahwa semua sudah diserahkan ke Ibtu Rudiana. Tapi apa yang terjadi? Anda sudah saksikan tadi. Semakin menarik nonton ya. Ini ada apa ini ya? Dari semua itu sebenarnya sih ya, sebetulnya kalau kita kayaknya sih sudah tidak ada yang diragukan lagi kalau netizen sudah fokus ke situ gitu sih, si yang tadi gitu, bahwa dia tahu apakah kalau tahu pasti tahu, tapi yang jadi pertanyaan apakah dia dalang atau aktor atau segala macam itu mungkin waktulah yang akan menjawab nanti ya. Ini adalah pengakuan dari Kanya Vina tentang responnya ya, Kanya Vina menanggapi Dede kemarin ya yang sudah berbicara di Kang Deddy Mulyadi ya. Tapi menurut kakaknya Vina ini Dede itu berbohong katanya. Gimana video sebetulnya ini dia? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu. Kaget mendengar pernyataan dia di ADM itu kan, bahwa bilang dia itu suruh begini, suruh begitu gitu kan. Ya jelas kaget sih mas. Yang percaya atau gimana? Kalau masalah percaya atau tidak kan saya balik lagi ke proses hukum aja lah. Saya menghormati proses hukum gitu kan. Jadi untuk selanjutnya, untuk seterusnya gitu kan, saya menyerahkan ini semua ke proses hukum yang berjalan. Harapannya Bu, dari kasus ini seperti apa? Harapannya tetap ingin kasus ini cepat terungkap, cepat terang benderang, cepat ketemu sama pelaku yang sesungguhnya gitu. Harapannya sih itu mas. Menurut Bu, pernyataan Dede ini bisa membuat kasus ini lebih terang atau bagaimana Bu? Menurut saya mungkin ya, mungkin jadi semakin banyak orang yang menjadi saksi yang tadinya saya pusing, saya blunder gitu kan, harus percaya ke siapa, tapi ya balik lagi malah kok menemukan jalan gitu. Dan Ibu harapannya kepada kepolisian utamanya seperti apa, karena petugas kepolisian lah yang betul-betul mampu melakukan investigasi dan lain sebagainya. Harapan saya Kepada Bareskrim. kepada Bareskrim saya terima kasih ya karena sudah membentuk tim khusus untuk menangani kasus adik saya ini gitu kan. Memang banyak yang harapan kami inginkan gitu. Harapan yang kami dulu inginkan gitu, harapan yang dulu saya dan keluarga yang lain ingin tahu siapa pelakunya, apa dalangnya, apa motifnya. Gitu sebetulnya ya, ini semakin sebenarnya sih dari keterangan kakaknya Vina itu saya sudah berani, saya bisa menyimpulkan tapi belum berani mengungkapkan ya. Jadi sebenarnya sih sudah jelas terang benderang gitu kan, dari perubahan sekarang pendapat dari sebelumnya sampai sekarang sampai dari video sebelum ini ya, video ini sudah berubah-ubah tuh ya. Kayaknya sih sudah ada diskusi, mungkin diskusi romantis gitu ya, sehingga berubah gitu. Jadi coba kita cek ke kolom komentar ya. Bangku error ya katanya, kalau kaget coba tanyakan ke Pak Rudiana sama Aib kenapa bisa begitu. Nah, yang dua ini masih jadi orang yang paling sakti di dunia ya, tidak bisa ditangkap dan tidak bisa dimintain keterangan. Ada juga dari Ayuki Tanasi ya. Intinya yang penting 7 orang itu bebas. Betul, Ayuki saja setuju. Masalah Mbak biar Hotman dan Putri yang ngurus, bukan urusan netizen. Betul sekali. Kita fokus ke 7 orang. Apalagi sekarang lagi heboh-hebohnya Bu Titin ya. Luar biasa itu beliau itu. Ada juga ya komenan yang ketiga dari Ruslani yang mengatakan gara-gara lu kesurupan orang direkam-rekam jadi repot orang se-Indonesia tuh katanya. Gitu. Gara-gara Linda yang direkam sama ini ya, terus disebarluaskan. Itu film sampai sekarang. Ya. Jadi intinya sebetulnya ya, jangan cepat termakan waktu ya, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita serta persaudaraan kita. Jadi kita terus akan pantau ya perkembangan kasus Vina ini, apalagi sekarang ini mudah-mudahan Saka Tatal sudah masuk ya, di PK-nya sudah dinaikkan tuh ya. Kita harapkan kedepannya kalau Saka Tatal sudah selesai, kita lanjutin
ke yang sisanya yang 7 orang itu. Semoga beliau mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya ya. Jadi segitu video sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.